Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bertemu kembali dengan saya di mata kuliah perilaku organisasi dan konsumen. Pada pertemuan kelima ini nanti kita akan membahas mengenai kreativitas dan inovasi karyawan. Namun sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya mari kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang selama ini kita cari, selama ini kita usahakan, semoga mendapatkan hasilnya dan tentunya diberikan keberkahan. Ala niyatina wa ala niyatikum bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, terima kasih. Ya, kita langsung saja membahas mengenai kreativitas dan inovasi karyawan. Baik, teman-teman. Kreativitas dan inovasi karyawan ini merupakan dua elemen penting ya dalam pengembangan organisasi, apalagi organisasi di era modern seperti ini. Ya, karyawan yang kreatif dan inovatif itu dapat memberikan solusi baru ketika masalah-masalah yang kian hari susah untuk diselesaikan. Kita lihat bagaimana perkembangan organisasi, perkembangan perusahaan di masa kini jika dibandingkan dengan perusahaan atau organisasi di masa lalu. Tantangannya semakin kompleks dan harus membutuhkan solusi-solusi baru untuk menyelesaikan sebuah masalah. Maka kata kunci dari kreativitas dan inovasi karyawan ini elemen yang penting untuk memberikan solusi baru sekaligus meningkatkan efisiensi dan juga mampu menciptakan nilai tambah perusahaan. Ya, teman-teman ya. Nah, yang pertama, bagaimana sih sebenarnya proses kreatif itu? Nah, jadi teman-teman, proses kreatif itu tidaklah sesuatu yang terjadi secara instan. Ya. Jadi setiap tahap itu memiliki peran penting dalam menghasilkan ide yang dapat diterapkan secara nyata. Nah, tahapan proses kreatif ini gimana? Nah, ini menurut para ahli, ya saya mengutip para ahli, salah satunya dari Graham Wallace. Yang pertama, ya proses kreatif itu adalah persiapan. Nah, persiapan. Jadi kreativitas bisa tercapai ya itu ketika kita selaku human resource itu mampu mengumpulkan informasi dan memahami masalah. Ini kata poin pentingnya adalah kita bisa mengumpulkan informasi sekaligus memahami masalahnya ada di mana. Ya. Kemudian setelah kita sudah tahu ya, informasi-informasi sudah kita dapatkan semuanya, langkah selanjutnya adalah kita menuju ke inkubasi. Apa itu inkubasi, Pak? Maksudnya di sini adalah kita ya, mengistirahatkan pikiran kita sambil mencari ide dari alam bawah sadar kita. Nah, ini tahapan inkubasi. Jadi ketika kita sudah banyak informasi, kita paham masalah-masalah, kemudian masuklah ke inkubasi. Ya. Tahapan inkubasi artinya pikiran kita sudah mulai nih menampung ide-ide yang ada gitu ya, secara alam bawah sadar ini sudah mulai muncul. Nah, kemudian selanjutnya setelah inkubasi baru kita menuju ke iluminasi ya. Ke iluminasi, maksudnya gimana Pak ke iluminasi? Iluminasi itu adalah proses
atau di mana muncul ide atau inspirasi, ide-ide yang menarik, hasil perenungan sementara ya dari informasi yang kita kumpulkan tadi dan memahami masalah. Di proses iluminasi ini kita sudah mulai ya gini nih caranya, idenya seperti ini nih, begitu misalnya. Nah, kemudian dari proses iluminasi itu barulah sampai pada tahap verifikasi. Verifikasi ini artinya apa? Menguji, ya, mengevaluasi ide-ide yang sudah kita dapatkan tadi ini agar bisa diterapkan di dunia nyata. Ya, tidak hanya sekedar ide saja, tapi bisa diterapkan di nyata. Nah, inilah sebenarnya proses kreatif itu. Jadi proses kreatif itu tidak terjadi secara instan, teman-teman. Jadi setiap tahap mulai dari persiapan, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi ini menjadi penting dalam menghasilkan ide yang supaya bisa diterapkan secara nyata, gitu ya. Oke, selanjutnya karyawan yang memiliki karakter kreatif bagaimana, Pak? Nah, karyawan yang memiliki karakter yang kreatif, ya, kita bisa melihat dari diri kita ya, dari diri kita apakah kita ini sebenarnya termasuk orang yang tipe kreatif atau tidak. Pertama ini adalah resistensi. Apa itu persistensi, Pak? Jadi orang yang kreatif gitu ya, biasanya itu persisten. Dia itu memiliki daya juang yang lebih tinggi gitu ya. Kemudian dia memiliki motivasi yang sangat kuat gitu ya. Motivasi yang sangat kuat. Dan dia biasanya memiliki keyakinan, optimisme yang tinggi. Nah, itu namanya persisten. Nah, memang begitu ya. Karyawan yang kreatif ya begitu, daya juangnya tinggi, ya, motivasinya kuat, optimismenya juga tinggi, yakin gitu ya. Itu namanya tipe atau karakter orang yang kreatif. Gitu. Kemudian yang kedua adalah mengenai pengetahuan dan pengalamannya. Ya, salah satu hal yang bisa dilihat apakah kita ini adalah termasuk kategori orang kreatif atau tidak adalah melihat bagaimana pengetahuan kita. Sedangkan pengetahuan ya itu juga memerlukan pengalaman atau sebaliknya, pengalaman juga memerlukan pengetahuan. Sehingga ya dari pengetahuan, pengalaman yang secara terus-menerus didapatkan, diperoleh ini akhirnya menjadi sebuah keunggulan. Jadi mereka yang punya pengetahuan dan pengalaman tinggi ya biasanya nggak kaku-kaku amat ya. Ketika menghadapi masalah tidak letterlek, hanya mencari satu solusi, tapi bisa mencari berbagai macam jenis solusi gitu ya. Itu kreatif. Nah, kemudian yang ketiga adalah imajinasi yang bebas. Nah, imajinasi yang bebas ini maksudnya apa? Maksudnya adalah dia memiliki karakter open minded ya. Jadi terbuka banget ya, terbuka atas berbagai pengalaman gitu ya. Ya macam-macam. Kemarin kita kan sudah sempat bahas mengenai Big Five personality. Nah, nanti buka lagi mengenai materi itu. Jadi open ya, cenderung open, bisa menerima berbagai masukan, bisa menerima berbagai masalah yang kemudian dilihat dari sudut pandang positif ya, perspektif positif, sehingga dia tidak terjebak dalam sebuah masalah. Artinya dia memiliki imajinasi yang luas, bebas, dan terbuka gitu ya. Dan terakhir adalah disiplin dan tekun. Ini cari karakter karyawan yang kreatif ya. Jadi disiplin ya, konsisten ya, tekun, itu solusi ya. Jadi solusi bagi orang yang ingin berhasil ya. Salah satu kunci utamanya ya memang harus disiplin ya, konsisten, kemudian
tekun. Nah, karakter-karakter ini teman-teman memungkinkan ya untuk karyawan atau individu atau kita itu bisa berpikir di luar kebiasaan ya, sehingga kita bisa terus mencari cara baru untuk menyelesaikan masalah dengan bermodal pengetahuan dan pengalaman, imajinasi yang bebas, kemudian disiplin dan tekun ditambah persisten. Nah, ini menjadikan kita semakin terasah, kemudian kita bisa mencari berbagai cara baru dalam menyelesaikan masalah, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kondisi organisasi yang mendukung kreativitas itu. Nah, jadi teman-teman, organisasi yang mendukung kreativitas itu biasanya memberikan ruang ya bagi eksplorasi ide. Nah, ini kata kuncinya. Jadi kalau kalian nanti mencari tempat kerja atau kalian punya perusahaan sendiri, pastikan perusahaan yang kalian bangun atau tempat kalian bekerja ini mereka mau ya, memberikan ruang eksplorasi ya, sehingga nanti akan muncul kreativitas baru di lingkungan perusahaan kita. Maka kondisi yang pertama adalah organisasi tersebut memiliki budaya yang terbuka terhadap ide-ide baru ya. Perusahaan terus mendukung karyawannya untuk menyampaikan gagasan-gagasannya, ide-ide barunya ditampung semua. Sehingga budaya terbuka itu sudah jadi lifestyle ya bagi para karyawan yang ada di sana gitu. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan suportif. Apa itu Pak kepemimpinan suportif? Maksudnya atasan, manajer kita, pemimpin kita itu mau mendukung karyawan, ini didukung terus. Kemudian selain tidak hanya dukungan secara moral tapi juga memfasilitasi ya, inisiatif-inisiatif para karyawan gitu ya. Karyawan memiliki ide apa, dicarikan solusi bagaimana supaya inisiatif karyawan tadi itu bisa terfasilitasi. Itu namanya suportif ya, pemimpin mendukung. Kemudian yang ketiga adalah iklim kerja yang mendukung eksperimen. Jadi kondisi organisasi yang mendukung kreativitas cirinya adalah memiliki iklim kerja yang eksperimental. Jadi perusahaan memberikan ruang untuk para karyawan agar mereka mau terus mencoba, bereksperimen, mencari solusi terbaik, memecahkan berbagai masalah. Nah, ini adalah iklim kerja yang mendukung eksperimen. Dan yang keempat adalah reward system untuk ide kreatif. Nah, ini yang jarang dilakukan oleh beberapa perusahaan di Indonesia ya. Jadi ketika karyawan memiliki ide yang sekiranya ide ini bisa menjadi solusi bagi perusahaan, ini diapresiasi gitu ya. Diapresiasi atas kontribusi ide-ide yang diberikan. Karena ini sangat penting sekali teman-teman. Ketika orang sudah terapresiasi, artinya dia akan lebih bersemangat ketika mendapatkan reward. Nah, kalau tidak dapat apa-apa ya, malah gajinya sama, kerjanya sama, ya masa harus mikir keras-keras kan gitu akhirnya. Nah ini biasanya terjadi di lingkungan organisasi yang sifatnya pemerintah ya. Jadi reward untuk ide-ide yang kreatif ini kurang terhargai gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kondisinya di sana terdapat toleransi ya, terdapat toleransi terhadap kegagalan. Jadi perusahaan ini tidak memandang sebagai sebuah kesalahan ya, kegagalan itu tidak
dihukum gitu ya, tapi justru dilihat dari ini adalah bagian dari inovasi. Maka saya sampaikan bahwa kondisi organisasi yang mendukung kreativitas adalah ketika organisasi itu mendorong ya, kreativitas atau memberikan ruang bagi eksplorasi ide dan tentu tidak menghukum kegagalan selama itu adalah pembelajaran gitu teman-teman. Oke, lanjut. Nah, bagaimana sih aktivitas-aktivitas atau apa saja? Aktivitas apa saja yang mampu mendorong kreativitas? Banyak teman-teman. Ini bisa kalian lakukan ya. Bisa jadikan kalian sebagai apa ya, panduan bagaimana supaya kita semakin kreatif di masa yang akan datang. Pertama teman-teman, pastikan teman-teman ini sering melakukan namanya sesi brainstorming. Sesi brainstorming itu apa? Sesi di mana kita berupaya untuk bertemu terus-menerus untuk menghasilkan banyak ide dalam waktu singkat. Ya, mulai dari ketika berangkat kuliah misalnya kalian diskusi dengan teman satu meja atau teman belakang meja, samping meja, silakan. Atau dengan orang luar sekalipun yang tidak sama-sama siswa, ini akan mendorong terus ya kreativitas kita, karena dari sisi brainstorming itu sendiri kan kita sebenarnya kan bertemu dengan orang, bertukar pendapat, jadi kita itu memiliki insight baru gitu. Nah itu dari sesi brainstorming. Kemudian yang kedua adalah design thinking workshop, maksudnya kalian atau yang kepengen menjadi orang yang kreatif itu upayakan punya pendekatan sistematis untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi masalah itu tidak diselesaikan dengan cara reaktif ya. Wah, kalau ada masalah, pokoknya urusan selesai. Kalau tidak selesai ya kita tinggal lari jadi masalah gitu. Bukan begitu. Design thinking workshop ini adalah kita berusaha mendekati masalah itu dengan pendekatan yang sistematis, gitu ya, empatik, ya, untuk apa? Supaya masalah itu bisa selesai. Karena sebenarnya masalah itu punya pola sebenarnya. Apapun masalahnya itu mesti punya pola. Nah, pola bagaimana bisa kita baca yang kemudian kita bisa ukur ya masing-masing masalah tersebut sehingga bisa kita selesaikan gitu. Oke, kemudian yang ketiga adalah cross functional project. Apa itu? Maksudnya adalah kita ketika bekerja di tempat kerja atau berada di kampus gitu ya, kita coba ikut project-project gitu ya. Project-project yang melibatkan berbagai departemen. Misalnya teman-teman ini belajar di prodi bisnis digital, jangan berhenti belajar hanya dengan orang bisnis digital. Coba belajar dengan anak manajemen, anak perbankan dan lain-lainnya. Nah, lakukan proyek-proyek tertentu yang bisa kalian lakukan. Itu akan mengasah kalian untuk menjadi orang yang kreatif gitu. Kemudian yang keempat adalah ruang kerja yang fleksibel sekaligus inspiratif. Ya wajar kita tidak akan pernah tumbuh berkembang secara mapan ketika lingkungan fisik kita gitu ya itu tidak nyaman. Jadi kita membutuhkan ruang kerja yang fleksibel ya, yang fleksibel. Jadi lingkungan fisik ini jangan sampai membatasi diri kita. Ya, membatasi diri kita. Kalau perlu kalian buat ya seinspiratif mungkin ruangan kerja kalian, ya, ruang belajar kalian supaya kalian lebih terdorong lagi untuk menjadi orang yang kreatif. Jadi teman-teman, aktivitas-aktivitas seperti ini menciptakan momentum bagi kita untuk berpikir kreatif ya dalam lingkungan yang kolaboratif ya, dalam lingkungan yang mendukung gitu ya.
Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke kecakapan berikutnya. Kecakapan berikutnya adalah kecakapan bertanya. Nah, kecakapan bertanya ini saya jadi teringat dengan analisis five whys. Ya, five whys. Jadi menganalisis atau menentukan akar masalah sampai akar-akarnya, gitu ya. Ya, mencari solusi dengan cara melihat masalah sampai ke akar-akarnya. Nah, ini analisis five whys, ya. Gimana itu Pak caranya? Caranya sebenarnya mudah sekali. Jadi kita upayakan untuk bisa bertanya sampai 5 kali atau lebih, ya. 5 kali atau lebih sehingga kita bisa sampai mendapatkan atau menggali akar penyebab masalah kita. Kita tanyakan ulang-ulang kali, misalnya gini, kita punya masalah nih. Masalah kita adalah kita kalau punya pekerjaan itu nggak bisa selesai tepat waktu. Tanyakan mengapa. Nah, nomor 1, mengapa? Oh, ternyata alasannya tidak bersemangat bekerja. Setelah kita tahu bahwa masalahnya karena kita itu tidak semangat kerja, tanyakan lagi. Pertanyaan kedua, mengapa? Nah, sering ngantuk. Nah, sering ngantuk. Tanyakan lagi mengapa. Ketiga, mengapa sering mengantuk? Karena telat bangun tidur. Ya. Tanyakan lagi, kenapa kok sering telat bangun tidur? Ternyata jawabannya adalah karena bergadang. Tanyakan lagi, ya. Mengapa kok bergadang? Karena menyelesaikan pekerjaan hingga larut malam. Untung jawabannya adalah menyelesaikan pekerjaan. Nah, tapi kalau jawabannya adalah nongkrong, wah ini kan berarti masalahnya sudah ketemu. Nah, gitu. Maka ini bisa terus ini kita tanyakan terus. Kenapa menyelesaikan pekerjaan hingga larut malam? Nah, dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu kecakapan bertanya. Sehingga kita punya kreativitas gitu ya untuk fokus pada akar masalah. Kita bisa merumuskan pertanyaan-pertanyaan kritis gitu ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan pertanyaan yang eksploratif untuk menggali pemikiran-pemikiran yang lebih mendalam gitu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah kecakapan mengamati. Nah, kecakapan mengamati ini teman-teman artinya apa? Artinya kita mengamati masalah dengan jeli ya, dengan teliti sehingga kalau kita bisa mengamati masalah dengan teliti ini kita bisa mengenali masalah-masalah yang belum teridentifikasi gitu ya, yang belum teridentifikasi sehingga kita bisa melihat peluang-peluang baru ya, peluang inovasi baru kira-kira apa gitu ya. Nah, kecakapan mengamati ini caranya adalah yang pertama melihat pola. Polanya bagaimana? Seperti yang saya sampaikan tadi, setiap masalah itu pasti punya pola ya. Nah, di tahap melihat pola ini teman-teman, kita harus mampu mendeteksi ya, kebiasaan atau masalah-masalah yang sebenarnya tersembunyi tidak muncul di permukaan gitu ya. Itu melihat pola namanya. Sehingga kalau kita bisa melihat pola seperti ini, kita akan lebih mudah ya, lebih mudah untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah shadowing. Shadowing ini maksudnya adalah mengikuti rekan kerja, kawan kita dalam memahami aktivitas mereka. Artinya kita tidak perlu menjadi pelaku secara langsung, tapi kita cukup mengikuti rekan-rekan kerja kita, bagaimana mereka memahami, sekaligus kita memahami aktivitas mereka itu bagaimana, gitu ya. Dan yang ketiga ada namanya customer journey mapping.
Jadi kita memetakan pengalaman customer kita untuk menemukan titik-titik perbaikan. Jadi penting ya kita mendapatkan review pengalaman dari pelanggan sehingga kita bisa menemukan titik perbaikannya ada di mana. Itu namanya customer journey mapping. Oke. Sekarang berikutnya adalah kecakapan berjejaring. Nah, kata kunci kecakapan berjejaring ini adalah sebenarnya terletak di kolaborasi, teman-teman. Bagaimana kita mampu berkolaborasi lintas divisi, lintas kampus, lintas industri, dan lain-lainnya. Jadi ketika kita bisa kolaborasi seperti ini, hasilnya, impact-nya adalah kita dapat mengambil atau menyatukan gitu ya, menyatukan perspektif berbeda karena beda pandangan, beda industri, beda departemen dan lain-lainnya, sehingga kita kaya ide gitu ya, punya ide banyak. Nah itulah dampak dari kolaborasi itu. Kemudian yang kedua, kecakapan selanjutnya adalah dalam berjaring, maksudnya adalah kita upayakan untuk selalu ada di komunitas pembelajar. Ya, kita terlibat dalam kelompok, kita terlibat dalam komunitas, kita terlibat dalam organisasi. Untuk apa? Untuk saling berbagi pengetahuan. Jadi pembelajar sepanjang hayat, gitu ya. Dan yang ketiga adalah ikuti forum-forum diskusi, ya, konferensi apapun itu, supaya apa? Supaya kita dapat inspirasi, ya, kita mendapat tren-tren yang terbaru dari luar organisasi kita selama ini, ya. Maka kecakapan jejaring ini mampu memperluas perspektif dan memperkaya ide kita, ya, karena kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Oke, selanjutnya adalah kecakapan bereksperimen. Nah, di kecakapan eksperimen ini, ya, ini masih dalam konteks kreativitas dan inovasi karyawan gitu ya. Jadi butuh namanya kecakapan bereksperimen. Jadi eksperimen itu langkah di mana kita pada tahapan menguji sesuatu. Eksperimen namanya. Menguji ide, ya, baik dalam skala kecil, ya, atau secara terbatas gitu ya. Itu namanya eksperimen karena tidak langsung terjun di arena pertarungan sesungguhnya, maksudnya di masyarakat atau di tempat kerja umum. Jadi kita eksperimen terlebih dahulu, jadi menguji ide dalam skala kecil dulu. Nah itu namanya eksperimen, ya. Kita di laboratorium misalnya menggunakan kita membuat obat-obatan misalnya, ini contoh kecil, membuat obat-obatan untuk makhluk hidup misalnya mamalia gitu ya, maka kita melakukan eksperimennya dengan menguji obat tersebut kepada tikus misalnya gitu ya, itu namanya eksperimen. Ya termasuk di organisasi juga kita mengujinya dalam skala kecil terlebih dahulu. Nah itu eksperimen. Jadi seorang karyawan yang agar bisa kreatif dan inovatif butuh kecakapan eksperimen. Kira-kira begitu. Nah, apa saja yang dilakukan ketika melakukan eksperimen? Pertama adalah prototyping. Ya, prototype, membuat model awal terlebih dahulu untuk menguji ide. Nah, kira-kira masalah seperti ini diselesaikan seperti ini bagaimana gitu ya. Nah, itu namanya model awalnya gitu ya, membuat gambarannya seperti apa. Nah, kemudian jangan lupa eksperimen itu pasti membutuhkan namanya trial and error. Pasti. Tapi ingat harus terukur. Jadi kita melakukan percobaan dengan resiko
harus terkendali. Jangan sampai malah justru menjadi masalah yang besar bagi perusahaan. Jadi mungkin kita butuh manajemen konflik untuk mengatasi pertikaian antar karyawan misalnya. Itu bisa dilakukan dengan cara eksperimen kecil-kecilan, uji tinggi. Ingat, trial errornya harus terukur. Dan terakhir adalah feedback loop. Apa itu? Maksudnya kita mengumpulkan umpan balik, feedback ya, dari eksperimen kita, kemudian kita memperbaikinya secara terus menerus gitu ya. Oke, terakhir ini kita coba bahas apa saja tantangan-tantangan dalam inovasi bagi seorang individu. Biasanya pertama adalah takut gagal. Ya, kalau orang sudah takut duluan, biasanya ketakutan ini akan menghambat eksplorasi ide-ide yang akan muncul. Kemudian yang kedua adalah tekanan kerja yang tinggi. Ya, wah, nggak jadi nyari ide kalau tiap hari dicerca sama pekerjaan terus-menerus ya kan. Wah, ya tekanannya tinggi, harus selesai hari ini sekian ini, wah nggak sempat berpikir kreatif gitu ya. Kemudian adalah minim sumber daya. Nah, maksudnya kita nggak punya uang, nggak punya akses informasi misalnya, kita tidak punya alat-alatnya gitu ya. Alatnya macam-macam kan. Banyak lah ya, bersifat fisik maupun non fisik gitu kira-kira. Ya kalau minim sumber daya ini ya ini tantangan terberat bagi kita. Makanya kita harus tumbuh terus berkembang, terus belajar terus menerus gitu ya. Kemudian yang paling susah dikontrol adalah karena hambatan birokrasi, artinya proses yang ribet, proses yang lambat dieksekusi, ini adalah tantangan tersendiri dalam inovasi individu. Oke, nah, materinya sudah habis. Mungkin ini ada sebuah refleksi ya, refleksi bagi teman-teman. Nanti bisa jawabannya bisa dituliskan di kolom komentar ya di video ini ya. Pertanyaan pertama adalah apakah organisasi yang selama ini kita ikuti ya, baik itu di universitas atau dimanapun, kita gambarkan sudah atau belum mendukung kreativitas kita. Nah, ini sebagai refleksi kita. Kalau organisasi tersebut ternyata kurang memberi ruang kreativitas bagi kita, berarti ya perlu penyelesaian tersendiri gitu ya. Itu pertama, nanti dijawab di kolom komentar. Yang kedua, apa saja kecakapan yang paling perlu kalian kembangkan di era seperti ini? Ya, tantangan yang semakin besar, terus menerus, tidak pasti, ya, masalahnya tidak pasti, soal perang dagang, perang tarif, ya, kayak gini. Gimana ini? Kecakapan apa yang kira-kira yang perlu kita kembangkan? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.